bahwa pernikahan itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita melayakkan diri untuk diberi yang terbaik, tapi versi Allah. Jodoh pilihan ibuku, atau aku boleh memilih jodoh yang memang aku mau yang seperti itu gitu. Sekalipun dia tidak mencintai kita, dia nggak akan mendolimi kita. Gimana prosesnya kalau yang pernah menikah atau misalnya disebut seorang maaf ya misalnya janda itu bolehkah dia menawarkan diri atau masih kebutuhan masih harus dibantu oleh saudara laki-lakinya atau orang tuanya? Bagaimana bertumbuh bersama gitu ya. Tapi kadang kalau segala mapan udah jadi kurang itu nggak ada seninya gitu ya. Ya, dan kadang biasanya lebih struggle ya. Yang kalau yang dari awal jadi lebih fight gitu kalau dihadapkan dengan berbagai kesulitan ya. Tapi kalau maaf ya segala segala rumah sudah pokoknya mah udah tinggal itu lebih ada tantangannya ya, lebih rawan sehingga ada guncangan sedikit aja oleh seorang muslimah itu punya rasa saya udah baik nih, saya berhak dong dapat kriteria calon imam itu yang selevel atau lebih tinggi. Ternyata yang datang itu kok kalau saya berharap 10 yang datang tuh yang 7, 8, 7, 8. Nah berarti itu tuh kita di mata Allah tuh nilainya 7, 8 atau memang belum pantas buat dapat 10 sehingga waktunya diperpanjang untuk dapat jodoh. Itu gimana? Bagi anak yang mendapatkan ibunya atau bapaknya mau menikah lagi, tidak berhak untuk melarang. Ketika dia sudah punya ekspektasi, aku tuh udah dilamar, udah hitbah, udah mau jadi, kriterianya oke, tapi aku nggak dipilih sama dia gitu. Terus untuk bisa move on, si dianya mah udah nikah lagi bahagia, dia menunggu mencari yang mendekati kriteria yang gagal ini Nah alih-alihnya kan dia ibaratnya nunggu si mantan itu balik lagi. Nah itu sia-sia nggak sih atau memang secara psikologis muslimah itu susah ya kalau untuk switch on switch off gitu kalau udah nemu yang cocok untuk nurunin standar atau ganti orang gitu. Yang jelas tidak menampik, enggak saya nggak akan menikah lagi, enggak juga seperti nggak boleh bilang gitu ya. Kalaupun memang ada jodohnya, ya Bismillah. Muslimah adalah wanita yang dimuliakan dalam Islam. Allah menitipkan banyak peran dalam kehidupannya di dunia. Muslimah sebagai hamba Allah, muslimah sebagai seorang anak, muslimah sebagai seorang istri, dan muslimah sebagai seorang ibu dan juga anggota masyarakat. Namun tidak semudah yang dibayangkan dalam menjalankan perannya. Kupas tuntas semua masalahmu dalam cerita muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat MK, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam cerita muslimah. Kali ini saya ditemani Ustazah Siti Sumarni. Kita akan membahas satu hal yang menurut saya menarik dan pasti tidak akan cukup 1 jam kalau kita membahas tentang hal ini. Tentang apakah itu? Kita akan berbicara tentang bagaimana Islam mengatur syariat jodoh. Karena ini jodoh ini hal yang goib mungkin ya Teh ya. Benar, misteri. Jadi kalau saya pernah mendapatkan informasi itu kan umur, rezeki dan jodoh itu sebetulnya sudah ditetapkan oleh Allah di Lauhul Mahfuz sebelum kita lahir ya. Tapi dalam prakteknya nih Teh, terutama bab jodoh, tidak semua muslimah itu mengimani atau bisa meyakini bahwa aku tuh pasti ketemu jodoh. Aku bisa ketemu jodoh dalam waktu yang sudah saya rencanakan, atau kita bikin plan usia sekian menikah, punya anak dan seterusnya. Pada kenyataannya tidak semua hal yang kita impikan, kita rencanakan itu Allah kasih. Tapi Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan. Nah, sebelum kita berbicara apakah muslimah butuh jodoh, kita simak dulu ilmu atau inspirasinya Teh. Bagaimana Islam memandang jodoh ini buat kita Teh? Menarik memang kalau berbicara tentang jodoh itu memang nggak akan habis-habisnya karena itu sesuatu yang misteri gitu.
misteri tempat, misteri waktu, dan misteri cara. Juga kematian aja ya. Dan memang jodoh itu kan termasuk rezeki kan yang udah ditetapkan itu. Ini pengetahuan aja ya, bahwa takdir itu kan ada takdir ajali yang 50.000 tahun yang lalu. Dan itu nggak tahu gitu di lauh mahfud itu. Tapi ada juga yang disebut dengan takdir umuri. Kalau takdir umuri itu 4 bulan. 4 bulan kan ditentukan kan. Apa tuh bahagia, celakanya, rezekinya, ajalnya gitu. Ada juga yang takdir sanawi tiap tahun kalau itu. Kalau itu setiap Lailatul Qadar. Dan ada yang namanya takdir yaumiyah, takdir harian. Nah kan setiap hari sok aja sekarang hari ini kita akan dapat kebahagiaan, hari ini kita dapat musibah, nggak tahu, betul nggak? Semuanya ada dalam kerangka aturan Allah. Itu yang harus diimani oleh kita, yang harus diyakini oleh kita ya. Yang kita harus sadar bahwa semua yang kita terjadi ini itu ada dalam rancangan Allah, begitu. Itu pertama. Apalagi masalah jodoh. Kita punya pegangan Al-Quran. Kalau kita mau ngerujuk gitu ya, kalau kita mau ngerujuk ke Al-Quran yang memang itu sebagai pedoman kita, mudah-mudahan ini semakin menguatkan kita bahwa setiap kita itu pasti ada pasangannya. Udah jelas ada pasangannya. Banyak ayat-ayat Al-Quran di surat Al-Zariyat, di surat Asyura, di surat An-Nahl, banyak gitu, yang berbicara tentang bahwa Allah itu menciptakan pasangannya gitu. Dan yang paling menarik Hesti itu di di Quran surat yang kita suka dengar gini, kalau ada pernikahan, min ayatihi an khalaqalakum, ya itu ya Ar-Rum 21 itu apa coba? Bahwa pernikahan itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Sok aja Testi ngerasa nggak atau berajam nggak bahwa akan punya suami yang sekarang? Kadang pun gak kebayang gitu ya. Kadang kita janjian misalkan ataupun naksir ke sini tapi jadinya ke sana gitu. Kadang jauh mencari melanglang buana tetangga gitu ya. Dan berarti, kenapa setelah sekian belas tahun, sekian puluh tahun gitu ketemunya? Kenapa harus kuringan dulu? Gitu ya. Kenapa harus muter nggak cek gitu kan? Tapi disitulah seninya gitu. Diaduk-adukan perasaan gitu. Apalagi yang sekarang sedang penantian, di mana ya jodohku? Nah itu kan sebuah ujian lah bagi kita. Ujian, tapi insya Allah kalau untuk orang Islam insya Allah justru itu tuh semacam tes keyakinan kita gitu. Tapi yang paling pasti yang harus kita yakinkan dalam hati itu bahwa setiap orang itu punya pasangan. Itu dulu. Jadi maaf ya, kondisi fisik, kondisi ekonomi, kondisi sosial, kondisi nantinya keterbatasan yang Allah berikan kepada kita jangan jadi penghalang. Aduh saya ada jodohnya nggak ya? Yakin ada jodohnya gitu. Kenapa? Karena itu sudah sebuah stimulan ya. Sudah mudah-mudahan itu memancing untuk kita lebih dekat lagi ke jodohnya. Tapi kalau kayaknya saya mah nggak ada jodohnya, buruk sangka gitu ya. Saya bakal ada yang mau nggak ya? Nah itu udah seudon, betul nggak? Apapun kondisinya, saya kadang kalau menafakuri ya istrinya, Masya Allah, kalau secara syariat gimana caranya gitu, gimana caranya gitu. Contoh konkret punten ya, nyebut seseorang boleh nggak ya? Ada tapi sekarang sudah meninggal. Kalau secara fisik nggak bisa kemana-mana gitu, tapi Allah kirim yang Allah inikan yang beri keinginan. Saya mau jodoh dengannya gitu. Siapa coba yang menggerakkan hati, yang menggerakkan itu gitu ya. Atau ya itu tadi, padahal kita di sini, saya ingat ada temen ya
Padahal dia di Bandung. Ternyata jodohnya apa coba? Orang Indian. Kan kebayang betulnya. Jauh pisan. Jauh. Tapi begitulah digiring gitu. Dan kalau jodoh tuh jadi ya Teh ya. Ya. Kalau sudah jadi itu berarti jodoh gitu. Apapun itu gitu ya. Yang jelas pastikan bahwa semua orang ada jodohnya. Itu dulu. Lalu selanjutnya yang harus kita sadari itu bahwa, nah kalau tadi sudah bahwa saya ada pasangannya, nah munculkanlah keinginan. Kenapa? Karena ada di antara kita yang saya emang nggak mau menikah. Gitu. Kenapa tuh? Biasanya kadang ada trauma, betul nggak? Atau maaf karena melihat orang tua saya juga nggak berhasil, misalnya gagal gitu ya. Atau maaf ada trauma masa lalu gitu ya, atau pernah memang dia berbuat sesuatu hal sehingga udahlah kayaknya nggak akan ada yang mau gitu. Jadi apa ya, minder atau nggak pede buat dia menikah gitu ya. Iya. Padahal pengalaman membuktikan, saya punya teman, beliau itu memang sudah hopeless aja, sudah kayaknya udah nggak akan ada yang mau gitu ke saya itu. Kenapa? Karena pernah tergelincir gitu. Kayaknya nggak akan. Tapi saya ngelihatnya bagaimana dia sungguh-sungguh untuk memperbaiki diri ya. Iya. Dan ternyata setahun kemudian Allah pertemukan dengan jodohnya. Gitu. Itu yang menarik Teh ya. Jadi kita tuh nggak bisa ngukur cepat, lambat, atau bahkan ada yang dia cuman dari sejak muda tuh saya mau menikah dengan siapa ya nggak tahu dengan siapa. Ternyata jodohnya malah dekat gitu. Karena mungkin dia siapkan ilmunya, kemudian dia ibaratnya mengkomunikasikan kepada. Jadi tidak sengaja mencari, tapi tiba-tiba Allah mudahkan dan dia nggak nyangka bisa di usia yang sangat muda. Aku sudah menikah gitu. Tapi ada yang belajar dulu, ilmunya cukup, sebenarnya kok belum bertemu aja. Nah mungkin yang jadi pertanyaan gini Teh, seperti apa muslimah itu menjemput jodohnya? Kan katanya kalau laki-laki memilih, kalau perempuan itu ya dipilih. Nah kalau saya sih berprinsip atau punya anggapan, kalau pengen dipilih maka layakkanlah kita menjadi pilihan yang terbaik, atau ya perlihatkan di etalase gitu ya, karena orang gampang milihnya gitu. Tapi kalau kita tersembunyi gitu, terus nggak ada yang mengkomunikasikan, nih ada anak gadis nih soleha atau gimana, itu tuh sebetulnya siapa Teh yang membantu, atau kewajiban siapa mencarikan jodoh? Tapi saya pingin nekanin dulu ini ya Teh Yati yang tadi ya, bahwa setiap orang itu dengan episodenya masing-masing dan jangan dibanding-bandingkan. Kadang ada yang memang kakaknya duluan, sehingga jangan sampai aduh gimana ya saya karena usia atau bukan karena itu. Benar tadi. Itu yang harus jadi pemikiran semua kita muslimah yang memang dalam penantian. Yakinlah bahwa kalau sudah waktunya Allah pasti akan mendatangkannya. Jadi benar, ada yang cepat bahkan dari SMA ditungguin sehingga pada saat di wisuda jadi 2, wisuda KUA dan wisuda sekolah gitu. Ya udah, berarti itu memang rezekinya, kan jodoh itu rezeki ya, termasuk rezekinya. Tapi ada juga yang tadi melanglang buana dulu kemana, keliling dunia gitu. Ya udah nggak apa-apa. Jalani aja bahwa episode saya begini. Atau kadang ada yang ya Allah Teh saya itu berkali-kali kesini gagal, ke situ gagal, sehingga maaf ya akhirnya jadi ya udahlah, jadi nggak mau, nggak semangat gitu, nggak semangat lagi, nggak punya niat aja benar gitu. Itu menandakan bahwa memang belum waktunya. Karena kalau sudah waktunya pasti. Kalau misalkan gagal lagi, ya nggak apa-apa. Karena yang paling penting itu bukan jadi tidaknya. Karena kalau jadi tidaknya mah itu mah urusan Allah, benar nggak? Urusan kita itu adalah ikhtiarnya, benar nggak? Ikhtiar kita gimana? Kalau kita menginginkan yang baik, maka
pilih lingkungan yang baik, pilih teman yang baik, itu bikin jaringan yang baik. Oh ya Teh, tadi kan disinggung bab ikhtiar ya. Iya. Ikhtiarnya yang penting kita tidak boleh tidak meyakini setiap manusia itu ada pasangannya. Terus tadi dari sisi memilih atau menjemput jodoh itu tetap harus pakai ikhtiar yang apa ya, wajar atau gimana Teh? Kalau kita punya apa ya, kriteria ideal misalnya, atau obsesi saya mau nikah usia sekian, atau saya mau dapat pasangan yang A B C D gitu. Terus kemudian dia mencari lah, tadi kan kata Teteh tempat yang baik, terus cari lingkungan yang baik, karena laki-laki yang baik untuk laki-laki soleha, untuk wanita soleha itu untuk gimana sih, laki-laki yang baik soleh, untuk perempuan yang baik gitu ya. Nah tapi kan dalam kenyataannya Teh, saya ngerasa udah baik nih. Terus ngerasa kan kita punya rasa misalnya standar, bukan saya, misalnya seseorang muslimah itu punya rasa saya udah baik nih, saya berhak dong dapat kriteria calon imam itu yang selevel atau lebih tinggi. Ternyata yang datang itu kok kalau saya berharap 10, yang datang tuh yang 7, 8, 7, 8. Nah, berarti itu tuh kita di mata Allah tuh nilainya 7, 8. Atau memang belum pantas buat dapat 10 sehingga waktunya diperpanjang untuk dapat jodoh, itu gimana Teh? Bisa ya, bisa tidak. Yang jelas jangan terlalu kepedean bahwa kita sudah baik. Tapi kalaupun memang ditakdirkannya, kok saya ketemu dengan itu, kalau memang itu di bawah, berarti ya apa ya, ada yang salah. Jangan-jangan saya terlalu atas. Tapi kalau misalkan terlalu atas juga, itu juga ujian ya gitu. Yang jelas kalau ikhtiarnya mah ya, ada yang dia sebetulnya nggak kemana-mana gitu, tapi mudah aja gitu. Terus bagus jodohnya. Nah, tapi ada juga yang harus ikhtiar mati-matian gitu ya, harus ikhtiar keras. Bahkan kadang ada yang bisa nyari sendiri, tiba-tiba udah ada gitu. Tapi ada juga yang memang secara syariat harus dicariin, harus dibantu. Tentunya orang tua juga punya kewajiban, karena kan sampai menikahkan gitu ya. Dan biasanya kan kalau orang tua, insya Allah kalau yang paham agama mah pasti milihinnya juga yang baik gitu, karena tidak ingin anaknya dibawa sengsara, tidak ingin anaknya jadi menderita gitu. Pasti yang terbaik versi orang tua barangkali ya. Jadi apa ya, kalau ikhtiarnya bisa macam-macam ya, tadi bisa ikhtiar sendiri atau diikhtiari, nggak apa-apa, nggak ada yang nggak salah ya kalau kita menawarkan diri pun gitu. Apa-apa. Cuman memang etikanya tetap kita harus jaga ifah kita, harus jaga kehormatan kita, jangan sampai merendahkan. Itu barangkali ya yang rambu-rambunya itu. Nggak apa-apa kalau misalkan saya boleh nggak ya kalau duluan gitu, ya nggak apa-apa. Kalau memang kondisinya begitu, tapi lihat dulu yang kita keceng itu siapa dulu gitu. Tapi yang jelas insya Allah kalau yang kita harapkan itu orang yang baik, insya Allah sekalipun dia tidak mencintai kita, dia nggak akan mendolimi kita. Tapi kalau kriteria yang kita pasangnya, maaf ya, masih sifatnya fisik, duniawi, siap-siaplah untuk dikecewakan gitu, karena beda gitu, beda frame ya gitu Pak. Jadi kalau ikhtiar, justru Allah itu melihat ikhtiar kita, bukan hasil ya, karena Allah udah kasih hasil akhirnya mah udah ada di tangan Allah ya. Benar, cuman kan takdir itu kan berlapis ya. Kalau saya misalkan diamnya ataupun bergabungnya dengan lingkungan ini, maka ini jodoh saya. Kalau saya gabungnya dengan ini, maka ini akan jodohnya gitu. Ya yang paling penting bagaimana benar tadi, kita melayakkan diri untuk diberi yang terbaik, tapi versi Allah, bukan versi kita. Karena kalau versi kita pasti subjektif, benar nggak? Dan
Apalagi kalau yang masih usia 20 tahunan, idealis, benar nggak? Pasti yang dibesarkan adalah mapan, ganteng, betul nggak? Keilmuan gitu ya. Ilmunya bagus, pinter gitu. Tapi maju ke 30, 40 biasa nurun. Betelanya. Sudah 40, sahawe lah. Siapa ya? Tolongin dong cariin ya. Nah itu tuh menarik teh ya. Jadi ketika usia 20-an, kalau saya tanya anak-anak muslimah, udah siap nikah belum? Masih jauh. Aku mau karir dulu, mau ini dulu, mau mengaktualisasikan diri dan sebagainya. Karena dalam frame mereka ketika sudah berumah tangga, menikah itu kewajibannya banyak banget. Artinya dia harus menekan ego dan senang-senangnya gitu ibaratnya ya gitu. Tapi ketika dia usia dia meniti karir tuh puncak, misalnya sampai dapat, misalnya ada yang kuliah dulu, terus bekerja dulu sampai karir, masuklah ke usia 28-an menjelang 30, mulai itu gelisah. Gelisah, aduh ada ngetes. Sementara menurut saya kalau laki-laki yang sudah siap menikah, punya ilmunya, mereka pasti sudah menikah, memutuskan menikah di usia 25 tahun. Jadi rada apa ya, dua perempuan yang manteng tuh kadang-kadang mempersiapkan, aku siap nikah usia 28-an. Sementara laki-laki dengan kriteria mapan mateng tuh udah pada nikah usia segitu. Nah jadi teh fenomena yang ada nih ya antara harapan dan kenyataan. Kemudian jumlah populasi muslimah dibandingkan ikhwan. Terus yang ikhwan soleh itu pasti menyegerakan menikah teh. Yang menyegerakan. Yang ada juga yang rata-rata TKA-nya kalau ingin selamat gitu ya. Karena tetap yang normal itu kan ada nafsu syahwat, terus keinginan untuk mempunyai pasangan ya halal ya. Gimana nih Teh? Ya, yang jelas memang kalau untuk perempuan di usia berapapun ya, andai kata sudah ada yang datang yang akhlaknya bagus, kepribadiannya bagus, terutama agamanya bagus, bismillah gitu. Bisa jadi justru meniti karir itu setelah menikah, bisa jadi seperti itu. Tapi itu bagi yang memang sudah ada nih gitu ya. Tapi bagi yang memang daripada aku nunggu wae belum datang ya udahlah mending meniti karir. Monggo, tapi jangan kebablasan. Harus ingat bahwa menikah itu adalah sunnah Rasul gitu. Dan memang sunnah, tapi hukum bisa berubah, bisa wajib, andai kata sudah nggak bisa nahan, atau juga bisa makruh. Nggak boleh, bukan makruh, atau kurang pantas gitu. Kalau memang niatnya ataupun justru kita akan terlantar, bukan ibadah niatnya gitu. Akan lebih memadorotkan gitu. Bahkan bisa jadi haram kalau niat kitanya, naudzubillah min dzalik ya, justru untuk balas dendam atau apa begitu. Jadi hukum asal nikah itu adalah sunnah gitu. Sunnah. Maka kalau memang kita sudah ada pasangannya dan kita juga mampu, bismillah gitu. Tapi bagi yang belum, maka bagaimana kita mengelola ataupun sambil menanti gitu ya, dan pikirannya jangan ke situ terus. Kenapa? Karena kalau ke situ terus, belum juga ya. Apalagi sekarang kan biasanya bulan-bulan Dzulhijjah, dari mulai bulan Syawal. Dari mulai bulan Syawal tuh udah ramai itu. Aduh ya Allah, undangan lagi. Kapan aku mengundangnya? Makin nyesek. Kalau kita memang hanya mikirannya ke situ, nggak apa-apa. Masing-masing tadi punya takdirnya, betul nggak? Paling doakan ya Allah, mudah-mudahan dimudahkan. Jangan dia lagi. Kenapa nggak aku? Jangan. Kurang lain udah sih gitu. Emang kurang aku apa? Jadi kayak ke Allah tuh nyalahin gitu, komplain ya. Di situ memang tingkat suudonnya itu akan meningkat di saat-saat orang lain. Apalagi kalau misalkan maaf ya, adik duluan, kadang sahabat malu. Misalnya ya. Bahkan ada yang adiknya ini
terhenti ataupun tertunda. karena enggak direstui kakaknya. Pokoknya harus kakaknya dulu, Jangan dulu. mempersulit gitu ya adiknya. Sampai ada yang memang maaf ya, jadi renggang, jadi silaturahimnya jadi terputus sampai seperti itu. Enggak lah, janganlah seperti itu. Karena masing-masing itu ya dengan perjalanannya gitu, dengan episodenya gitu. Dan menikah itu kan bukan segala-galanya gitu. Kalaupun kan tadinya ada yang ditunda, bahkan ada yang disimpan gitu. Bahkan kan ada yang sampai meninggal tidak menikah. Ya nggak apa-apa kalau memang belum ketemu jodohnya mah gitu. Yang paling penting yang pasti saat ini berapapun usia kita, tetap aja kita harus mempersiapkan diri untuk ilmunya terutama ya gitu. Untuk ilmunya, untuk mentalnya, karena benar mengarungi rumah tangga itu bukan sesuatu yang segalanya enak. Kita bisa ngerasakan sendiri ya. Memang ada jungkir balik gitu ya. Ada suka dukanya begitu. Tapi ya jalani aja. Itu kan kalau kita yang punya idealisme gitu ya. Jadi kan kita menentukan, mencari, menjemput. Sekarang kalau dibalik misalnya orang tua yang intervensi. Saya punya anak gadis nih. Usia anak gadis saya menjelang 20 sekian. Saya harus cariin jodohnya. Ibunya yang nyari gitu, yang mengukur. Anaknya sendiri santai gitu ya. Terus dia bilang, aduh Bu, jangan dulu bicara jodoh-jodoh. Aku mau menikmati dulu dan sebagainya. Tapi ibunya tuh ya gitu, jadi mencarikan jodoh yang ibunya sukai. Sementara anaknya kan belum tentu suka. Kemudian muncul pertanyaan dari saya seorang anak gadis. Jadi kalau posisinya seperti itu, misalnya harus taat kepada orang tua, dia meyakini kalau orang tua pasti nyariin calon imam yang baik buat anaknya. Dia harus nurut ke orang tuanya. Jodoh pilihan ibuku, atau aku boleh memilih jodoh yang memang aku mau yang seperti itu gitu. Ya, benar. Itu kuncinya ada di komunikasi. Karena tadi nggak salah berarti dua-duanya. Nggak salah. Apalagi kalau memang orang tuanya paham dan ngerti bahwa ini kayaknya ini cocok untuk anakku. Jangan sampai egois. Ini mah ibu saya yang milihinnya gitu. Sehingga jadi kalau ada apa-apa tuh ibu saya gitu. Jangan seperti itu. Jadi komunikasinya yang harus dibangun dulu. Kenapa? Kan bisa jadi kenapa ibu milih ini gitu. Kan bisa tanya dulu. Jangan sampai kita ya udah samina wa atona aja. Kan tapi nggak bahagia gitu. Iya, karena banyak yang begitu. Aku mah menikah karena juga, ibu. Iya, ya. Bahkan kadang ya udah ibu aja tuh yang menikah. Coba kalau begitu. Atau terbalik ketika pada saat terjadi konflik di rumah tangga, jadi nyalahin ibunya, tuh pilihan ibu tuh atau benar. Jadi makanya intervensi ya. Benar. Makanya untuk menjajaki hal itu sebelumnya yang harus dikomunikasikan. Enggak apa-apa seorang anak bertanya ataupun membuka komunikasi alasan ibunya seperti apa, dan ibunya juga harus legowo. Jadi memang dua-duanya ya. Ibunya harus dengar apa keinginan anak. Anak juga harus dengar apa keinginan ibu supaya ketemu. Berarti harus saling ya. Iya. Kalau bapak di mana perannya Pak? Biasanya bapak itu kan lebih santai ya. Ya udahlah Bu, gitu ya. Ibu nih yang anak tetangga udah punya cucu, itu udah nikah, aduh kamu kapan ya? Itu tuh bikin stres lagi kan bagi anak perempuannya. Iya. Tapi ada Teh Hesti yang justru bapaknya yang intervensi. Oh, terbalik. Ada beberapa lama ini ada kasus yang puntennya sampai saat ini. Padahal kalau dari segi fisik, dari segi ilmu, dari segi nafkah gitu ya, dari segi mapan dua-duanya, mapan dua-duanya. Ini adik kakak. Tapi qadarullah, ayahnya ini materialistis. Jadi kalau ada yang datang itu ya dipasang, harus sediain rumah. Pokoknya ini udah sampai akhirnya ya nggak jadi. Sampai mempersulit itu ayahnya bisa jadi. Sampai si kakaknya ini begini, ya katanya Teh, kita mah bapaknya harus meninggal dulu. Allah. Sampai gitu.
Jadi sampai sekarang belum menikah dua-duanya. Kenapa? Karena Bapaknya masih ada. Masih ada. Karena nanti setiap ada yang datang ya itu. Padahal dia juga ya untuk move on dari satu ke satu tuh butuh waktu. Tapi setiap ke bapaknya karena gagal lagi ya, gitu. Udah. Dan sampai sekarang dan kadang ya udah nggak mau aja gitu. Nah, hal-hal ini pun juga harus diantisipasi. Kalau saya punya prinsipnya teh, sebagai wanita itu ya jangan dulu terlalu tinggi mungkin kriterianya ya. Jadi kayak misalnya pendidikan, kemudian kemapanan, pekerjaan, karena sepertinya laki-laki itu dalam pengamatan saya ya, karena dia memimpin nantinya pasti harus punya power lebih tinggi, sehingga dia tidak akan memilih yang misalnya pendidikannya lebih tinggi, kemudian keilmuannya lebih tinggi. Ya itu mah hese diatur. Benar nggak sih teh? Apakah dalam Islam tuh makanya kenapa Rasulullah menyampaikan ada 4 kriteria ya? Yang pertama lihat dulu agamanya, gitu. Yang paling tinggi itu lihat agamanya kan. Tapi yang duluan disebut apa coba? Oh itu dulu. Gantengnya. Oh berarti nggak salah ya. Fisiknya dulu, nasabnya dulu, terus yang ketiga tuh harta baru di akhir agama. Karena itu jadi boleh ya. Rata-rata kan begitu. Oh berarti kita orang muslimah ganteng masuk terus kemudian nasabnya baik masuk, hartanya oke. Nah baru lihat agamanya. Nah kalau melihat agamanya ternyata skor agama tuh lebih rendah teh. Ini boleh nggak sih? Maksudnya apa ya, kan kadang-kadang kalau yang saya dengar dari para muslimah itu, saya mencari imam yang bisa ngajarin saya sholat, yang bisa saya ngajak ngaji. Kenyataannya ekspektasi syahwat itu nggak dapet tuh yang bab agamanya. Boleh berekspektasi begitu, boleh punya, tapi ada juga yang ditakdirkan oleh Allah, justru dialah yang harus mendakwahinya, yang harus memang jadi jalan hidayah untuk untuk suaminya. Kan nggak ada barang jadi, atau namanya juga rumah tangga ya, tangga bertangga-tangga. Jadi dibangun sama-sama ya. Dan yang jelas niat di awal aja itu yang sangat mempengaruhi sekali. Kalau niatnya semata-mata memang tadi untuk ibadah, insya Allah kekurangan apapun ataupun keterbatasan apapun kan itu berproses, betul nggak? Sok aja kita. Apakah langsung udah punya rumah, udah ekonomi mapan? Kadang maaf ya, sepiring berdua, juga romantisnya dibangun di situ ya. Justru kalau dari nol ngerasa banget bagaimana bertumbuh bersama gitu ya. Tapi kalau kadang kalau segala mapan udah jadi kurang itu, nggak ada seninya gitu ya. Ya, dan kadang biasanya lebih struggle ya. Yang kalau yang dari awal, jadi lebih fight gitu kalau dihadapkan dengan berbagai kesulitan ya. Tapi kalau maaf ya, segala rumah sudah, pokoknya mah udah tinggal itu lebih ada tantangannya ya, lebih rawan sehingga ada guncangan sedikit aja oleng gitu. Tapi kalau yang itu struggle, kita harus fight, kita harus bertahan gitu. Dan itu dua-duanya dibangun. Kenapa? Kalau namanya menikah tuh kan berdua ya, bukan sendiri gitu. Jadi kalaupun satu kuat, ya harus menguatkan yang lainnya. Kan belahan jiwa ya. Ya belahan jiwa gitu. Sehingga kalau kita nyari mapan semua, atau kasihan yang maaf ya, yang memang takdirnya belum begitu. Betapa banyak yang awalnya nggak punya apa-apa, tapi karena dorongan istri, motivasi istri, akhirnya jadi begitu. Sehingga apapun juga, kalau memang itu sudah jadi nikah, itu jodohnya gitu. Itu iya. Tapi tadi karena memang di sini perannya mencari dulu, sok maksimalkan ikhtiar, jangan sampai gara-gara, karena ada teseti gini, bahwa dia ini pertama memang usianya tuh udah ada, terus kedua udah kadung, padahal sebelum menikah itu dia udah ngerasa bahwa aduh, saya tuh rada
belum mantap gitu ya. Tapi dia paksakan. Kadung lah, soalnya malu sama tetangga, sama orang tua kalau nggak jadi gitu. Akhirnya dipaksakan dan ternyata enggak lama. Jadi kalau saya, kalau memang dari awal sudah ragu, jangan maju. Makanya itulah peran istikharah dan musyawarah di situ gitu. Karena kan kalau hasil istikharah minimal dimantapkan, betul nggak? Gak ragu gitu ya, yakin. Iya. Sehingga kalau kita mantap, terjadi apapun yang tidak diinginkan, karena memang ini adalah hasil istikharah saya, dan memang ini kesiapan saya menghadapi apapun juga dia lebih siap gitu. Nah, tapi kalau kan ragu, kadang iya gara-gara saya jadinya nyalahin itu enggak gitu. Itu kalau sekarang ini teh maaf terbalik misalnya ya, saking pedenya gitu. Aku mau udah mantep sama dia. Ternyata kan si calonnya juga istihoroh, udah hitbah, udah ngundang ini. Ternyata tetap nggak jadi teh. Akhirnya kan berarti belum jodoh. Iya benar. Nah, kalau pada kasus seperti itu kan saya dulu dapat ilmunya, makanya ketika belum akad nikah, jangan punya kecenderungan. Gitu. Benar. Karena kalau sudah cenderung, nanti kan bawaannya nafsu, nggak kelihatan lagi tuh tadi proses kita men-screening ya, itu bakalan cocok nggak dan sebagainya. Tapi nggak mudah teh. Ketika dia sudah punya ekspektasi, aku tuh udah dilamar, udah hitbah, udah mau jadi, kriterianya oke, tapi aku nggak dipilih sama dia gitu. Terus untuk bisa move on, si dianya mah udah nikah lagi, bahagia. Dia menunggu mencari yang mendekati kriteria yang gagal ini teh. Nah alih-alihnya kan dia ibaratnya nunggu si mantan itu balik lagi. Nah itu teh sia-sia nggak sih teh? Atau memang secara psikologis muslimah itu susah ya kalau untuk switch on switch off gitu, kalau udah nemu yang cocok untuk nurunin standar atau ganti orang gitu? Ya, kadang katanya nggak bisa ke lain hati. Gitu. Nah ya betul. Ya apa ya? Itu sebetulnya jebakan ya, jebakan setan. Kenapa? Pernah ada. Itu menunjukkan ini. Kalau itu memang belum jadi, berarti itu belum jodoh, begitu. Sekalipun sudah hitbah, saya teringat seseorang, dia sudah hitbah, tapi qadarullah, jadinya justru dengan mak comlang. Padahal itu sudah hitbah, gitu ya. Itu nyesel banget ya, jodohku, ya, jodoh temannya. Padahal sebelumnya gitu, kebayangnya kalau kita jadian. Benar jadian. Itulah rahasia jodoh gitu. Apalagi tadi ya padahal mah itu mah bener udah yakin ya, udah yakin banget. Jangan-jangan itu ujian dari Allah. Kok so yakin gitu. Harusnya yakinnya ada yang ada di tangan Allah, bukan yang itu gitu, bukan yang ada di tanganmu gitu. Dan itu bisa jadi ladang untuk kita bertobat. Karena kita terlalu kepedean gitu. Itu kuncinya ya. Terlalu percaya diri, ngatur Allah gitu, wah pasti jadi gitu. Tapi kalau kasusnya gini teh, kan kalau jodoh itu berarti berpasangan, ada dua pihak yang terlibat. Yang satu istikharah dia mantep gitu, yang satu lagi istikharahnya kok aku nggak mantep ya. Yang salah tuh di istikharahnya atau kan harusnya ketemu nih, atau ya tadi apa memang mereka tidak sekufu atau gimana? Ya, itu berarti bukan jodoh. Kenapa? Karena kalau bukan jodoh bisa dari pihak kita. Kak saya jadi ragu lah. Atau dari pihak dia yang tadinya mantep, kenapa jadi apa? Mudah jadi, bagi Allah ya. Iya, ngerubah hati gitu. Atau misalkan padahal kita udah dua-duanya orang tua nggak nyetujuin. Atau ternyata kecelakaan udah mau akad nikah tanggal sekian wafat gitu. Jadi sebetulnya kuncinya, pokoknya kalau belum jadi berarti memang itu belum jodohnya. Apapun itu, puntennya kan kadang gara-gara ini, gara itu, enggak, itu bukan jodohnya. Kalau memang belum jadi begitu. Sekalipun tadi, kan saya mantep, tapi karena memang itu bukan yang terbaik bagi kita. Karena kalau diutak-atik dari kita pasti bakal ayawe alasan gitu. Makanya dibalikanlah hati pihak
laki-lakinya sehingga akhirnya nggak jadi. Begitulah kalau memang nggak jadi begitu. Jangankan begitu, punten ya, lagi akad nikah aja. Kalau memang nggak jadi, betul nggak? Iya. Bisa Nggak jadi datang gitu, nggak Iya, mau aja gitu ya. benar kan kadang ada yang sampai tidak. Iya. Iya karena maaf ternyata tadi memang kecelakaan ataupun Faktor ada lain ya. Iya, ada yang nggak datang aja gitu. Makanya kalau sebelum aku terima nikahnya, berarti masih harus terus Berdoa ke Allahnya tuh ya, Ya, ya Allah harus mudahkan, harus lancarkan. lancar. Dan Sekarang, yang paling penting itu kalau kita niatnya lurus dari awal, insya Allah, nggak kecewa. kalaupun ada hal-hal yang memang tidak kita inginkan, baik dari prosesnya, baik dari hal-hal yang lainnya, nggak akan nyesek teuing gitu, nggak akan nyesek sekali. Itu Kenapa? masalah hati teh, rasa. Iya, Kumaha hati supaya menata hati kalau nggak jadi berjodoh. iya. Di situlah yang membulak-balikan hati itu adalah Allah. Dan pernah enggak kita berdoa, ya Allah, pertemukan aku dengan yang memang jodoh. Atau ya Allah, beri kecenderungan hatiku kepada orang yang memang jodohku. Sehingga maaf ya, jadi rasa suka itu teka sahawa. Pernah nggak berpikir begitu? Berarti istihoroh itu belum muncul wujudnya juga, boleh ya? Kalau tadi doanya misalnya Allah, pertemukanlah aku dan berikan kecenderungan kepada yang dia jodohku gitu ya. Apalagi kalau yang sering tadi gagal deh gitu ya. Nah, pernah mintalah kepada Allah, ya Allah kalau memang ini jodohku, pertemukanlah. Tapi kalau memang ini bukan jodohku, jangan dipertemukanlah gitu. Ataupun ya Allah, tanamkan rasa cinta kepada yang memang benar-benar jodohku, begitu. Ini menarik teh. Berarti bukan berhenti berdoa, bukan berhenti berharap ya, tapi ganti doanya gitu ya. Benar, ya Allah pertemukan aku dengan yang jodohku gitu ya. Jadi ya kalau kasusnya mah bisa bermacam-macam, betul nggak? Tapi bagaimana pergolakan hati ini ya, sehingga benar Allah terus dilurus-luruskan gitu. Jangan-jangan suka ya, karena mintanya ke Allah. Iya. Ada ini teh yang menarik. Saya kan suka memotivasi anak-anak muda tuh. Kalau yang masih belum ketemu jodohnya, Allah tuh kan ngasih yang kita butuhkan. Iya benar. Bukan yang kita inginkan. Jadi sok cari dulu kebutuhan kamu terhadap suami itu apa gitu. Kamu butuh apa kan? Sehingga kalau ketika minta kepada Allah tuh, ya Allah aku butuh pelindung, ya Allah aku butuh suami, aku butuh. Jadi kebutuhan yang di ini itu nggak salah teh. Nggak salah. Yang jelas gini, kalau niatnya sudah lurus, sudah benar, kalaupun terjadi ini tuh sebetulnya bukan yang saya inginkan. Kalau memang niatnya ibadah dan memang itu jodohnya, Allah buat ridho dengan apa yang tadinya nerima aja gitu ya, tenang gitu ya. Buat nerima. Itulah yang membolak-balikan hati adalah Allah, begitu. Sehingga kalau dalam Islam, masya Allah, pantas Allah mengatakan, Allah menyebutkan bahwa ini kekuasaan Allah, kekuasaan Allah. Jadi kalau kita ingin rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah gitu ya, ikuti aturan Allah dari mulai niat kitanya, terus juga prosesnya, ta'aruf katanya ta'aruf, tapi maaf ya, ini nggak terjaga, fisik nggak terjaga. Itu yang diridhoi oleh Allah tidak? Gitu. Jangan terjebak dengan kata kan anak muda sekarang mah aku lagi ta'aruf nih, tapi itu tuh aktivitas pacaran sebetulnya gitu ya. Lagian gini, pokoknya ini kan untuk PDKT, untuk supaya saya bisa mengenal. Mau mengenal sampai kapan? Puntennya yang udah jadi oke terkenal. Lucu tuh ya. Gini, ada seorang ustazah yang bilang, ada ibu-ibu curhat, ustazah saya harus gimana, suami saya begini, anak saya begini. Ibu kenal suami udah berapa puluh tahun, kok nanyanya ke saya? Harusnya ibu yang kenal banget gitu ya, suami kita, anak kita. Jadi masalah itu bukan dari orang lain solusinya gitu. Baik lagi ke jodoh teh. Kalau itu bagi single lila yang belum pernah nikah teh, aktivitas ikhtiarnya. Kalau yang memang Allah takdirkan jodohnya tuh mulus ya, nikah, punya anak, ternyata wafat suaminya gitu. Kan dia punya apa ya,
punya peluang 2 kali dapat jodoh atau seperti apa, dan gimana prosesnya kalau yang pernah menikah atau misalnya disebut seorang maaf ya misalnya janda itu bolehkah dia menawarkan diri atau masih kebutuhan masih harus dibantu oleh saudara laki-lakinya atau orang tuanya? Ya. Seperti apa? Dan kesan janda ini juga harus diluruskan ya. Karena ada kesan bahwa karena ada yang trauma, nggak suka gitu ya, nggak nyaman gitu disebut janda, sehingga dia sampai mempertahankan pernikahannya padahal itu udah nggak bisa gitu bertahan gitu, hanya karena menghindari status janda gitu. Janda itu nggak salah karena masing-masing orang itu dengan episodenya. Kalau memang harus selesai berjodohnya baik dengan cerai mati ataupun cerai hidup nggak apa-apa. Janda itu bukan sesuatu yang negatif, enggak. Memang perannya aja begitu, gitu. Dan tidak ada salahnya kalau untuk memulai kembali, cuman bisa jadi bahan evaluasi ya pernikahan yang kegagalannya sebelumnya. dulu jangan terulang gitu ya. Apalagi kalau meninggal, kan kadang maaf ya, kadang suka membanding-bandingkan. Kalau misalkan menikah lagi, suami saya dulu mah yang awal bla 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 bla. Aduh, selama sakit hati dah. Kufur terhadap suami yang sekarang kalau begitu, itu udah lain dunia, udah lain alam, betul nggak? Sudah sekarang ini apa tuh, syukuri yang ada gitu. Adapun untuk proses pencariannya, nah kalau untuk yang memang sudah menikah lebih leluasa gitu. Oh gitu ya. Jadi boleh dia nawarin diri sendiri. Boleh. Cuman ya tadi rambu-rambunya tetap. Kan kalau makanya katanya kan kalau janda itu bisa menikahkan sendiri, ya maksudnya jadi enggak sekonyong-konyong. Kalau gitu orang tua tanpa dikasih tahu juga nggak apa-apa. Tetap ada etika itu. Ya. Betul nggak? Apa tuh? Kan kalau udah merasakan mah berarti udah lebih dewasa ya. Tapi tetap kalau menurut saya selagi kita masih punya orang tua, etika kita harus adab ya. Adab kita juga harus dipakai gitu. Apalagi kan kalau menikah itu kan bukan menyatukan dua pribadi, tapi dua keluarga, besar ya? Keluarga besar. Sehingga jangan sampai nanti jadi omongan atau apa? Riak-riak akan jadi percikan api. Jadi nantinya akan memicu masalah-masalah begitu. Tapi kalau semuanya diawali dengan baik, restu orang tua, apalagi kalau yang sudah punya anak, restu anak, dan bagi anak yang mendapatkan ibunya atau bapaknya mau menikah lagi, tidak berhak untuk melarang. Kenapa? Karena siapapun itu, karena mereka pun punya kebutuhan privasi masing-masing ya, punya kebutuhan yang memang tidak bisa dipenuhi oleh anak-anaknya. Sekalipun itu sudah kesepuhan, iya kan. Kalau ngobrol dengan yang usia nyambung, betul nggak? Tapi kalau ngobrol dengan anak kan beda alam begitu. Jadi hormatilah kalau memang di antara orang tua kan kadang ada nggak boleh nikah lagi. Egois berpikir, iya harus berpikir ya. Karena bisa jadi justru kalau maaf ya. Kalau ibu kita, bapak kita menderita karena kita yang melarangnya gitu, berarti dosa, betul nggak? Gitu. Karena ya ada yang memang takdirnya berkali-kali kan, ada yang memang satu juga belum ada, udah 3 kali ganti saya gagal. Kan ada yang gagal nih. Ya memang itu episodenya gitu. Yang jelas mah jangan dibanding-bandingkan. Syukuri apa yang memang terjadi pada kita. Yang jelas menikah itu adalah ibadah. Itu aja. Karena kalau itunya sudah
benar gitu ya, kuat gitu ya. Insya Allah. Badai apapun juga ya udah ini karena Allah tuh ibadah, pasti ada setannya, pasti ada ujiannya gitu. Nah sekarang kalau sebaliknya ya, misalnya seorang tadi suaminya wafat dan seideal itu suaminya, dia susah banget jatuh cinta lagi. Padahal yang mau ngelamar tuh ada bersedia, dia masih muda juga, anak-anak masih butuh perhatian atau figur seorang ayah. Tapi dia berazam, aku pengen dipertemukan lagi dengan suamiku di surga. Apa iya teh? Maksudnya sepasang suami istri yang di dunia sama-sama itu akan sesurga sama-sama. Itu kalau soleh dua-duanya. Ada anekdot begini dari seorang ustadz saya dapatnya. Ibu-ibu nggak boleh egois. Ibu pengen sama bapak ketemu lagi. Ari bapak mau ketemu ibu lagi. Siapa tahu bapak pengen yang lebih solehah dari ibu. Gitu. Sehingga menurut saya rugi ya. Mohon maaf tanpa merendahkan yang memilih untuk tidak menikah lagi ya. Tapi kalau menurut saya menikah itu kan menyempurnakan agama. Setengah dari agama ada dalam ibadah pernikahan. 24 jam. Jadi sebaiknya tuh nikah lagi aja, kita gimana tuh? Tergantung. Kalau memang tadi ada pasangannya bismillah. Tapi kalau memang nggak ada ya berarti besarkanlah anak-anak. Karena ya itu berarti memang amanah kepada kita. Yang jelas tidak menampik. Enggak saya nggak akan menikah lagi, enggak juga seperti nggak itu. Boleh bilang gitu ya. Kalaupun memang ada jodohnya ya bismillah, dan kalaupun sudah ada jangan membandingkan, tahu begini mas saya nggak akan menikah, udah menikah kumaha gitu. Dan benar kalau tadi rasanya nggak ada yang bisa menggantikan suamiku. Benar begitu. Kan kita belum mengalami, benar nggak? Siapa tahu lebih soleh, lebih baik, lebih perhatian ya. Ya itu tadi saya pingin sama-sama, ya bener. Gimana? Sama-sama banget di surga gitu. Sama-sama di surga. Emang gitu dia ahli surga dan kita juga ahli surga. Itu penting bagaimana kita melayakkan diri gitu. Dan insya Allah kalau kitanya benar-benar kejarannya adalah surganya Allah juga pasti akan mempersiapkan dengan yang terbaik di sisi Allah. Begitu. Kan kita nggak tahu yang terbaik bagi kita seperti apa, benar nggak? Yang penting udah ikhtiar maksimal. Kalau sudah terjadi, ridho dengan apa yang sudah terjadi. Begitu. Kalaupun gagal wae, itu berarti Allah ingin kita untuk mencoba. Mungkin bisa jadi pahalanya ada di saat dia sabar ketika tidak dapat, terus bersyukur dengan nikmat yang lain. Gitu. Jadi kenapa Allah kasih maaf ya belum berhasil. Ya kalau sudah mungkin ya kalau saya amati teh ketika seorang muslimah itu pada satu titik aku ridho ya Allah, itu malah Allah mudahkan gitu. Bahkan ketemu dengan yang jauh lebih baik yang diekspektasikan. Gitu. Pergolakan hati itulah sebetulnya yang lebih dahsyat. Maaf ya, kadang pergolakan hati kecewa, bosan, putus asa, atau hal-hal yang lainnya gitu kan, itu terus berkecamuk dalam hati gitu ya. Tapi insya Allah kalau kitanya menyerahkan total kepada Allah, dan Allah pasti tahu yang terbaik, benar nggak? Hari kita sok sotoy, sok tahu kayaknya ini terbaik untukku, bener gitu. Yang jelas kalau kita milih agamanya selamat, itu aja ininya, cluenya gitu. Tapi kalau kita bukan memilih agama, ya jangan salahkan kalau terjadi hal-hal yang memang tidak kita inginkan. Tapi kalau kita milih agamanya lantas ternyata loh, padahal saya kurang gimana, niat saya udah bener, saya juga nikahnya karena agamanya, nah lain cerita. Berarti memang episodenya harus ridho dengan takdir yang ada gitu. Karena kan pentingnya kalaupun kita sudah mengajamkan bahwa ini seseorang yang sudah soleh gitu ya, tapi ternyata berujung juga dengan zong gitu ya. Oh, berarti episode sabar dimulai. Gitu.
terakhir Teh, mungkin kan gini ya, di awal itu cocok. Di awal cocok, nah tapi seiring dengan perjalanan tahun pernikahan, kok tiba-tiba jadi nggak selevel gitu ya. Itu berarti kan ada sesuatu yang mundur atau ada yang udah naik tinggi, ini pasangannya nggak naik-naik. Akhirnya selesai atau ya itu tadi awet rajet gitu ya. Mungkin tips Teh bagi yang sudah ketemu jodohnya, gimana dia bersyukur dengan suaminya saat ini, kehidupannya saat ini, sehingga tetap ibadahnya itu jadi prioritas. Iya, iya. Dan memang banyak Esti, kadang maaf ya, ada yang sudah 36 tahun, 42 tahun, tapi ternyata harus berujung dengan perpisahan. Gitu. Padahal udah punya cucu gitu. Ya, itu memang episodenya harus begitu. Tapi renungkanlah kembali, pernikahan itu memang bukan untuk senantiasa bahagia ya, tapi untuk sarana ibadah, sarana kita mendekatkan diri kepada Allah. Berhentilah untuk egois, saling mengalahlah. Kenapa? Karena kalau sudah rumah tangga seperti layangan ya, tarik ulur gitu. Ada saatnya kita memang harus narik, tapi ada saatnya kita harus mengulur. Sehingga kalaupun terjadi hal yang memang tadi tidak diinginkan, tidak diharapkan, ya berusahalah. Coba berpikir jernih. Kira-kira kenapa ya ini bisa terjadi? Dan kalau begitu, jangan memutuskan sendirian. Coba cari berbicara dengan orang yang lebih tahu ilmunya. Karena bisa jadi sepanjang kita berumah tangga, dua-duanya nggak nambah ilmu, sehingga masalah sabreg ilmu nggak naik, ya jelas lah pasti akan jadi korban, betul nggak? Nah, karena bisa jadi memang di antara berdua ini ya kurang menimba ilmunya begitu. Yang jelas nggak bisa menyalahkan yang lainnya, karena kuncinya kalau sudah menyalahkan pihak lain sudah tertutup ya. Tapi kalau masing-masing mengevaluasi diri sendiri, mudah-mudahan jalan keluar akan Allah berikan itu gitu. Dan sebetulnya ya kita tuh punya doa yang memang harus Allah yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita punya sholat malam, itu sebetulnya media ya, sarana untuk menguatkan rumah tangga kita, baik dari pihak laki-laki ataupun dari pihak wanita gitu. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih Teh, menenangkan dan menambah inspirasi ya buat kita para muslimah. Bagi yang sedang menanti jodohnya, berarti cari ilmunya, gimana menanti yang sabar, diridhoi Allah, gimana caranya kita menjemput jodoh, ada ilmunya ternyata. Gak cukup untuk dibahas dalam pertemuan kita kali ini. Insya Allah ini hanya sebagai stimulus saja, agar akhwat fillah dimanapun berada para muslimah tetap semangat. Allah pasti kasih kita pasangan yang terbaik untuk hidup kita. Kuatkan dengan doa dan carilah lingkungan yang baik, sehingga Allah akan tempatkan kita beserta dengan orang-orang yang baik. Benar. Nah, karena orang baik itu akan ketemu dengan orang baik. Baik, itu saja Teh. Alhamdulillah, terima kasih atas ilmu dan nasihatnya. Sampai ketemu lagi di episode Cerita Muslimah yang akan datang. Kalau manfaat dan bisa di-sharing dengan teman-teman semua dimanapun berada, silahkan like, komen, dan subscribe di YouTube MKFM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.